Dan ya, ini dia keluarganya Zoro, dimana pada edisi SBS kali ini akan memasuki volume ke 105-nya. Dan menurut leaker, pada tanggal 8 nanti kita akan mendapatkan bocoran penuhnya soal SBS itu. Namun untuk saat ini ada beberapa poin yang udah bocor dan salah satunya terkait soal keluarganya Zoro, dimana diketahui Zoro punya keluarga dan silsilah keluarga yang erat dengan keluarganya Shimotsuki. Dimana secara gambarnya kalian bisa melihatnya seperti ini, dimana ini merupakan akar pohon keluarga yang dimiliki oleh Zoro serta keluarga Shimotsuki. Yang mana sejarahnya seperti ini yang digambarkan di akar pohon tersebut. Pada 55 tahun yang lalu, sosok Shimotsuki Kozaburo menciptakan pedang bernama Enma, di mana Enma itu merupakan hadiah saat Oden berusia 4 tahun. Kemudian seseorang Shimotsuki Kozaburo dengan 25 orang lainnya berlayar dari Wano, di mana dalam 25 orang itu ya, di dalamnya ada Shimotsuki Furiko yang merupakan kakak dari Shimotsuki Uchimaru, serta juga ada Minatomo si tukang kayu yang kita kenal sebelumnya. Kemudian 52 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya setelah 3 tahun kemudiannya, mereka yaitu rombongan yang keluar dari Wano tiba di East Blue dan menyelamatkan suatu desa dari suatu kelompok bandit. Dan diketahui 10 anggota keluarga kru rombongan Wano itu menetap di sana dan mendirikan desa yang disebut sebagai Desa Shimotsuki, yang mana kemudiannya secara singkatnya mereka di sana berkembang biak, di mana Shimotsuki Kozaburo menikah dengan seseorang gadis desa di sana. Sementara itu, Shimotsuki Furiko yang merupakan gadis menikahi seseorang pendekar pedang di desa itu, di mana itu merupakan kakeknya Zoro yang namanya adalah Roronoa Pinzoro. Lalu pada edisi berikutnya, hasil buah daripada Kozaburo itu melahirkan Shimotsuki Koshiro yang menikahi dengan seseorang gadis wanita yang ada di sana yang tidak disebutkan namanya. Dan nantinya hasil daripada hubungan itu akan menghasilkan sosok gadis yang bernama Shimotsuki Kuina yang sekarang telah mati tanpa sengaja. Sementara hasil buah dari Roronoa Pinzoro dan Shimotsuki Furiko itu adalah ayahnya Zoro yang bernama Roronoa Arashi, yang mana kemudiannya Roronoa Arashi menikahi seorang putri penjahat bernama Tera dan kemudiannya pula menghasilkan anak yang bernama Roronoa Zoro. Dan kemudian seorang Roronoa Zoro mendapatkan pedang Wado Ichimonji dari peninggalan Kuina, serta mendapatkan frasa perkataan ajaran Senachi yang diajarkan oleh kakek Kozaburo. Dan diketahui juga bahwasannya kalau kedua orang tua Zoro telah mati, di mana ayahnya yang merupakan Roronoa Arashi mati saat bentrok melawan bajak laut. Sementara itu, sang ibu mati karena penyakit. Di mana bisa dijelaskannya di sini bahwasannya keluarga Zoro ini masih kerabat dekat dengan keluarga Shimotsuki. Tetapi karena Shimotsuki Furiko adalah wanita, keluarga ini mengambil nama sang laki-laki yaitu Roronoa, sehingga generasi selanjutnya daripada keluarga ini akan memakai nama Roronoa. Jadi begitulah soal keluarga daripada Roronoa Zoro. Kemudian di sini ya Oda Sensei berkata atau berkomentar kalau adik laki-laki dari Shimotsuki Furiko yang berada di kapal yang berlayar dari Wano dan yang bertemu dengan si Anu selama masa kecil Yamato itu adalah Shimotsuki Uchimaru, di mana Uchimaru yang merupakan mantan daimyo Ringo dan keturunan samurai mitos Wano yaitu Shimotsuki Ryuma yang telah ditemui Zoro pada waktu di trailer back. Dengan kata lainnya, apa artinya semua ini? Ya, ini adalah kisah takdir yang aneh dan sangat misterius yang bahkan Zoro sendiri tidak tahu akan hal itu. Dan yap, sekarang bisa dijelaskan alasannya kenapa Zoro mirip dengan Uchimaru, karena masih adanya hubungan di antara keduanya, yaitu kakak dari Shimotsuki Uchimaru adalah neneknya Zoro. Dan ya, itu poin SBS yang paling menarik sejauh ini.
Dan berikutnya masih ada bocoran soal SBS volume 105 ini, di mana ini dimulai dengan salah satu fans yang bernama Hiromi mengatakan, "Selamat siang, saya sangat menyukai One Piece dan saya dengar Aku Wano telah berakhir. Karena sangat menyedihkan orang-orang di Wano yang makan DF gagal terus tertawa. Dan bisakah kau membuat Chopper menyembuhkan mereka itu sebelum dia pergi? Sedih sekali melihat Killer selalu tertawa juga. Saya harap Anda baik-baik saja, Oda Sensei." Dan Oda Sensei menjawab, "Halo, terima kasih atas pesan yang menyenangkan ini. Sangat menyedihkan bagi seorang anak yang terus tertawa meskipun orang tuanya meninggal, bukan? Namun sayang, Chopper tidak memiliki kemampuan itu untuk membuat obat semacam itu. Kemudian di dunia ini ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan dan cerita ini adalah salah satunya. Dan itu membuat seluruh Kid Pirate memutuskan untuk menjadi band bajak laut yang sangat ceria. Sangat menyenangkan ada orang yang bersuka cita bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Dan saya percaya pada kekuatan orang-orang daripada Wano." Selanjutnya, masih berbau Wano ya, ada fans yang bernama Mats and Takeshi bertanya, apakah aktor Harada Yoshiro itu model untuk desain karakter Aramaki? Dia sangat keren, membuatku mimisan woi. Dan Oda Sensei menjawab, ya itu benar. Ronin Gai adalah film yang sangat terkenal. Dia memiliki alat suara yang sangat keren. Sayangnya dia tidak lagi ada di sini. Dia adalah aktor yang sangat legendaris. Kemudian ada fans lainnya yang bertanya, pada chapter 1031 volume 102 alis Sanji terbalik, tapi di chapter 1044 volume 103 alisnya kembali normal. Mengapa mereka berubah kembali normal? Dan Oda Sensei menjawab, ya, matamu bagus, memang alis Sanji telah berubah. Dan kita kembali ke Aqua Cake Island. Saudara Sanji masing-masing terlahir dengan kemampuan manusia super karena manipulasi faktor garis keturunan. Namun karena campur tangan ibunya, Sanji terlahir sebagai manusia normal. Dan sekarang coba kita melihat alis-alis dari saudara-saudaranya Sanji sekarang, di mana kita melihatnya ya, semua alis mereka seperti Yonji yang ada di sini. Tapi Sanji benar-benar kebalikannya. Namun kekuatan sains latennya terwujud setelah pertarungannya karena Red Suit-nya itu yang telah memberikan ketahanan abnormal terhadap panas di masa lalu, di mana itu adalah misteri sebelumnya, dan pada saat ini itu akan semakin masuk akal, dan mari kita terus awasi dia di masa depan. Ya, begitulah jawaban Oda Sensei. Kemudian ada fans lainnya yang bertanya, saya penasaran apakah anggota kru selanjutnya seperti Robin, Franky, dan Brook serta Jinbe tahu tentang petualangan di Ice Blue dan apa yang dialami anggota veteran terutama Usopp sebelum mereka bergabung. Dan Oda Sensei menjawab, ya, oh ini adalah campuran antara tahu dan juga tidak tahu. Kemudian mempertimbangkan kepribadian anggota aslinya, Luffy dan Zoro sama sekali tidak akan membicarakan soal masa lalu. Nami, Sanji, dan Chopper akan membicarakannya jika ditanya. Sementara Usopp akan membicarakannya meskipun dia tidak ditanya. Tetapi anggota dewasa pandai mendeteksi suatu kebohongan. Jadi mereka biasanya akan mendapatkan informasi dari Nami, Sanji, dan juga Chopper. Kemudian ada pertanyaan lainnya dari fans yang mengatakan, Anda bisa melihat kata Kurozumi di batu nisan orang tua Otama-chan di sini. Tama-chan lahir di klan yang sama dengan Orochi yang mengikuti jalan balas dendam karena diskriminasi terhadap Kurozumi. Apakah ini menggambarkan harapan untuk masa depan seperti koala yang kontras dengan Hodi? Dan Oda Sensei pun menjawab, jadi Anda memperhatikan detail kecil itu. Saya akan mengatakannya di sini. Nama asli Otama itu adalah Kurozumi Tama. Tapi haruskah dia dibenci? Dan di adegan terakhir, Hiyori dengan jelas mengatakan Kurozumi lahir untuk dibakar.
Apakah Tama juga dipanggil di sini? Tidak, dia masih anak kecil. Jika Anda melihat ceritanya, Anda akan mengerti bahwa Hiyori hanya mengacu kepada Orochi. Saya bertanya-tanya bagaimana reaksi semua orang yang hadir jika mereka mengetahui bahwa Tama berasal dari keluarga Kurozumi di masa lalu dan bahkan sekarang ini masih menjadi masalah besar bagi masyarakat kita. Dan ya itu sedikit bocoran dari SBS dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya.